Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini ya Bapak harap kabar kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya, adapun pada hari ini ya sesuai dengan lanjutan belajar materi yang lalu, kalian akan belajar ya materi yang selanjutnya. Namun sebelum sampai pada belajar pada materi, Bapak harap kalian semuanya berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai, baru kalian bisa lanjut mendengarkan penjelasan materi ini. Ya, jadi pada minggu yang lalu ya, bahwa sudah kita bahas tentang bagaimana masa remaja itu adalah masa yang paling indah ya bagi setiap orang yang pernah melewati fase itu. Karena keindahan itulah tiap remaja sedapat mungkin mampu menahan diri dari berbagai hal yang merugikan. Karena jangan sampai disalahartikan ya, keindahan itu harusnya kita melakukan atau sebagai remaja yang melakukan hal-hal yang positif. Dengan begitu, mereka dapat menikmati keindahan masa remaja menuju ke dewasa. Pada saat ini, di kalangan remaja muncul pemikiran seolah-olah seseorang menjadi orang aneh jika belum berpacaran. Tidak selalu ya. Jadi kalau pada minggu lalu Bapak pernah katakan bahwa idealnya ya kalian tidak perlu berpacaran, itu idealnya. Namun kalaupun sampai sudah harus memiliki hubungan pertemanan atau pacaran kepada orang lain, ya kalian harus melihat apakah banyak manfaat atau banyak kerugian. Kalau banyak kerugiannya, banyak hal-hal yang negatif yang kalian dapatkan, maka sebaiknya tidak usah berpacaran. Jadi kalian bisa mengambil keputusan berpacaran itu harus berdasarkan alasan yang benar. Ya, jangan karena hanya ketertarikan fisik atau karena gengsi ya melihat orang-orang lain semuanya punya pacar. Ingat, apa yang ditanam sekarang akan berpengaruh pada masa depan seseorang. Semua orang pernah melakukan kesalahan, namun tidak mampu ya, memperbaiki perbuatan yang sudah salah atau sudah menyimpang. Karena akan meninggalkan bekas atau luka yang membuat kamu tidak dapat melupakan ya hal-hal yang mungkin menyakiti hati. Ya, itu dari pembelajaran yang minggu lalu ya. Kita saat ini masuk pada pembahasan yang selanjutnya, itu mengenai ras, etnis, dan gender. Kalian bisa buka terlebih dahulu dalam Alkitab ya, itu ya dalam Kejadian 1 sampai 2 ya. Di sini maksudnya Kejadian pasal 1 ya sampai 2. Lalu Lukas 10 ayat 25 sampai 36, Roma 10 ayat 12, Keluaran 22 ayat 21. Ini referensi yang bisa kalian jadikan bacaan ya untuk materi ini. Ya, manusia itu diciptakan Allah dengan berbagai keunikan, di mana perbedaan ras, etnis, dan gender merupakan keunikan serta kekayaan yang patut disyukuri. Kita memang hidup di abad modern ya, di mana demokrasi dan hak asasi manusia itu dijaga atau dijunjung tinggi. Namun, seringkali masih ada diskriminasi. Seperti apa misalnya diskriminasi? Ya, misalnya kalian dengan mengatakan saja, keriting, itu sudah rasis ya. Atau hitam, itu juga sudah rasis. Atau hey sipit, nah itu juga rasis. Dan ini tidak dibenarkan, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang paham ya, kenapa sih Allah menciptakan manusia, kenapa sih Allah menciptakan manusia.
Ya rupanya Allah menciptakan manusia itu dalam berbagai keunikan. Jadi kita harus bisa menerima hal itu ya. Dan bahkan justru memperkuat keimanan kita. Ya. Melihat betapa luar biasanya Tuhan menciptakan manusia. Nah, kalau dilihat di sini ya, kalau dilihat di sini bahwa kita bisa maaf, bahwa ada beberapa tokoh yang memperjuangkan hak ini. Ada Nelson Mandela, ya, Presiden pertama Republik Afrika Selatan. Terus ada Ernesto Cardenal, seorang pastor Katolik dan penyair, ya, yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Lalu yang selanjutnya ada Chiune Sugihara, ya, orang Jepang, ya, menjadi diplomat Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Dia menyelamatkan sekurang-kurangnya 10.000 orang Yahudi dari pengejaran Nazi. Lalu selanjutnya Hillary Rodham Clinton, ini Menlu Amerika Serikat, ya. Dia senator atau pengacara dan istri dari Presiden ke-42 Amerika Serikat, Bill Clinton. Nah, mereka adalah tokoh-tokoh ya yang memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan. Ya, kalian bisa ya mencari tahu melalui internet ya mengenai hal itu. Ya, Tuhan itu menciptakan manusia dengan berbagai macam. Ya, karena dia berkuasa. Dialah pencipta. Nah, dalam sejarah pernah terjadi ketika orang-orang kulit putih di Amerika Serikat dan Australia memandang rendah orang-orang kulit hitam. Ya, keadaannya sedemikian parah sehingga orang malah memperjualbelikan orang lain hanya karena warna kulitnya lebih gelap. Ya, baru-baru ini ya kita bisa lihat di berita ya, tapi udah agak lama sih, beberapa bulan yang lalu ya. Jadi ada ya yang dihina, ya. Dihina rasis baru-baru ini. Itu kejadiannya di Amerika Serikat ya kalau tidak salah. Coba kita cari ini, kalau ini di Indonesia ya, dihina gorila ini. Sebenarnya ada kesalahpahaman mengenai itu ya. Nah, ini dia George Floyd ya. Namanya Bapak sampai lupa, makanya harus cari dulu di internet. Nah, ini dia. Namanya adalah George Floyd ya. Dia dianggap apa namanya, seseorang yang berkulit hitam ya, lalu dia ditembak mati oleh polisi ya karena polisi itu berkulit putih. Ya, ini ada kasus. Jadi seorang pria berketurunan Afrika yang meninggal pada 25 Mei ya, 2020 ini mungkin ya. Karena tidak ditulis, karena memang 2021 juga belum lewat. Ya, 2020 ya. Di Minneapolis ketika seorang polisi berkulit putih terus berlutut di lehernya. Bahkan setelah dia memohon karena dia tidak bisa bernapas. Oke. Panggilan. Ya, jadi dari sini ya, bahwa ada sebuah kejadian ini. Jadi banyak sekali orang-orang ya berdemonstrasi. Lebih dari 75 kota di Amerika Serikat memprotes kematian George Floyd. Jadi mereka memprotes ya kejadian yang dialami oleh George Floyd. Nah, jadi ini dikatakan bahwa ada orang-orang yang memberikan tanda
atau berikan ciri ya. Ada tim mata coklat, lalu diberi syal biru untuk mewakili tim mata biru. Diberi selendang coklat bagi mereka yang memiliki tim mata coklat. Yang lain diberi syal biru untuk mewakili tim mata biru. Nah, jadi hal-hal seperti ini ya sebenarnya tidak baik ya, karena mereka merasa bahwa lebih unggul daripada orang-orang lain yang berbeda tadi. Jadi ini kejadian yang menimpa dunia ya. Begitu mudahnya orang menghina orang lain. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah menghina orang lain dengan sebutan gendut, kurus, putih, hitam, sipit, belok, dan lain sebagainya? Kalau bercanda ya, niatnya bercanda, tetap harus pastikan bahwa orang yang kita ajak bercanda ini adalah orang yang tahu kita, orang yang mengerti kita, orang yang paham bahwa kita biasa yang melakukan hal tersebut. Pun juga kita alangkah baiknya meminta izin terlebih dahulu. Ya, apakah itu menyakiti hatinya atau tidak. Jadi kita harus lebih berhikmat ya, apalagi kita anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang bisa memikirkan perasaan orang lain. Nah, ini ya, jadi jangan sampai memandang orang lain rendah. Karena ya Tuhan ya mengajarkan kepada kita mengenai bagaimana ciptaan Tuhan itu adalah yang sempurna. Ya, Tuhan menjadikan segala sesuatu baik gender ya, laki-laki, perempuan itu sebenarnya memiliki hak yang sama. Ya, jadi seperti orang beranggapan bahwa presiden itu hanya laki-laki, nah itu keliru. Ya. Bisa saja presiden perempuan. Atau pilot hanya laki-laki, bisa saja pilot itu adalah seorang perempuan. Atau yang masak itu hanyalah seorang perempuan. Banyak sekali master chef bahkan yang masakannya sangat-sangat enak ya juga adalah dari laki-laki. Ya, master chef seperti Chef Juna ya, Chef Arnold ya, Chef Rudy Koirudin ya, dan chef-chef yang lain. Ini menunjukkan bahwa kita semua memiliki hak yang sama. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang mendiskriminasi kita lalu kita ikut-ikutan melakukan tindakan yang disebut rasis atau rasialisme. Jadi bagaimana kita melihat ini sebagai perjuangan kita ya sebagai orang percaya, karena mereka tadi yang kita sebutkan namanya ya, tokoh-tokoh tadi seperti Nelson Mandela ya, seperti senator Amerika Serikat tadi ya, dan ini juga ada Martin Luther King Junior ya. Ini adalah orang-orang yang berjuang agar tidak ada rasis di tempat di mana mereka berada. Mereka memperjuangkan. Nah, kalian mungkin tidak menghina orang lain, kalian mungkin tidak merendahkan orang lain, namun jangan berdiam diri pada saat ada yang dihina. Misalnya ada yang direndahkan, kalian pilih aman ya, tidak mau ikut-ikutan, tidak mau ikut-ikutan menjadi orang yang dibenci ya, karena kita mau mau cari aman, mau cari jalur aman, lalu kita diam pada saat ada orang lain yang didiskriminasi. Tidak boleh ya, kita juga harus bisa membela orang-orang yang didiskriminasi. Jadi mengenai agama, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, itu semuanya ya, adalah sesuatu yang memang sudah Tuhan ciptakan, yang sudah Tuhan jadikan. Jadi kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau dilihat dalam Roma 10 ayat 12 ya, Rasul Paulus menulis, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Nah, pernyataan Paulus ini tentu sangat mengejutkan orang pada waktu itu. Kenapa? Karena orang Yunani biasa menyebut orang-orang non-Yunani sebagai bangsa yang barbar. Apa itu bangsa barbar? Bangsa yang selalu berbuat onar, berbuat keji, atau tidak punya peri kemanusiaan. Namun rupanya
Firman Tuhan Yunani, Yahudi sama saja. Ya. Artinya sama semua di hadapan Tuhan. Bahkan dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 36 Tuhan Yesus mengisahkan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati atau yang murah hati. Jadi ya para pendengar dikejutkan. Kenapa orang Samaria ini ya dulu dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang-orang najis. Kenapa? Karena mereka tidak punya Tuhan, mereka tidak punya kepercayaan, mereka orang kafir. Ya, jadi dianggap najis. Ya, mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Nanti kalian bisa memperdalam sendiri pelajaran ini ya. Apabila ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menanyakannya melalui grup WhatsApp. Nanti kalian bisa bertanya di situ apa saja yang mungkin membingungkan bagi kalian mengenai ras, etnis, dan gender ini. Jadi ras itu berbicara soal apa? Kesukuan ya, atau berbicara soal kebangsaan ya, dari bangsa mana begitu. Kalau etnis itu berbicara soal suku ya, atau berasal dari golongan mana begitu. Sedangkan gender itu berbicara tentang jenis kelamin ya, atau berbicara tentang apa posisi ya, posisi yang dilakukan oleh orang-orang sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Jadi gendernya, misalnya gender laki-laki itu spesialisasinya atau kebiasaannya melakukan apa gitu. Itu yang disebut sebagai gender. Jadi kalau misalnya kalian merasa bahwa Tuhan Yesus ya sudah melakukan segala sesuatunya itu dengan baik ya kepada orang-orang yang berbeda agama, yang berbeda bahasa, yang berbeda bangsa, yang berbeda warna, yang berbeda pemahaman dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tetap mengasihi orang-orang itu. Ya, Tuhan menegur kalau memang dia salah, Tuhan tegur. Tapi Tuhan mengasihi semua bangsa. Jadi diskriminasi gender ini ya sebenarnya masih terus berlangsung saat ini. Masih ada yang meremehkan satu sama lain. Merasa bahwa yang cocoknya menjadi pemimpin itu adalah laki-laki, perempuan tidak pantas atau kurang pantas. Padahal semuanya memiliki hak. Ya. Namun kalian tentu punya pendapat sendiri mengenai itu ya. Jadi bagaimana menurut kalian ya? Ini Bapak kasih pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana menurut kalian tentang ras, etnis, dan gender? Setujukah kalian apabila dalam sebuah gereja itu yang diutamakan atau diprioritaskan sebagai pemimpin atau pemimpin gereja atau ketua sinode itu adalah laki-laki? Setuju atau tidak setuju, berikan penjelasan atau berikan alasan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk mengumpul tugasnya, kalian bisa kumpulkan melalui link ataupun melalui pijar ataupun melalui WA ya pribadi. Tapi Bapak harapkan kalian mengumpulkannya lewat link. Kenapa? Karena itu lebih mudah daripada harus melalui WA karena akan menambah memori ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kalian bisa mengakhirinya dengan doa. Ya, terima kasih buat perhatiannya. Apabila ada kesalahan yang Bapak sampaikan, Bapak mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati kalian. Tetap semangat, tetap sehat. Shalom.